Di sebuah desa tua yang masih kental dengan adat dan kepercayaan, ada seseorang perempuan bernama Ratna. Wajahnya biasa saja, namun ia selalu merasa kurang percaya diri. Diam-diam ia mendatangi seorang dukun tua yang dikenal bisa memasang susuk, jarum goib yang ditanamkan ke tubuh untuk memancarkan pesona dan kecantikan. Ratna yang haus akan perhatian tergoda melanggar pantangan besar. Jangan makan sate yang ditusuk, jangan duduk di ambang pintu, dan jangan menginjak tanah kuburan pada malam hari. Awalnya susuk itu benar-benar bekerja. Ratna berubah mempesona, dipuji banyak orang, dan lelaki pun mudah jatuh hati padanya. Namun godaan hidup membuatnya lengah. Suatu malam, setelah menghadiri pesta, ia lupa pantangan pertama. Ia memakan sate dengan lahap. Malam itu tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Namun keesokan harinya ia mengabaikannya. Pantangan kedua, ia langgar ketika ia sering duduk berlama-lama di ambang pintu rumahnya. Ibunya pernah menegur, tapi Ratna hanya tertawa. Sejak itu, setiap malam ia mulai mendengar suara bisikan di telinganya, seperti orang memanggil namanya berulang-ulang. Kadang ia melihat bayangan perempuan berwajah pucat berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa berkedip. Puncaknya terjadi saat ia pulang larut malam dan melewati kuburan tua di pinggir desa. Tanpa sadar, ia melangkah masuk ke area makam untuk jalan pintas. Begitu kakinya menapak tanah kuburan, udara langsung berubah dingin, menusuk tulang. Angin berhenti berhembus, dan keheningan pekat menyelimuti. Ratna tiba-tiba merasa kakinya berat, seakan ditarik oleh sesuatu dari dalam tanah. Dari sela-sela nisan, sosok-sosok hitam bermata merah bermunculan berjalan mendekatinya dengan tubuh bengkok dan wajah yang hancur. Ratna berusaha berlari, namun tubuhnya kaku. Suara cekikikan perempuan terdengar di dekat telinganya. Begitu jelas seakan seorang berbisik langsung di kepalanya. "Kau sudah melanggar, sekarang waktumu." Ratna menjerit, tubuhnya ambruk di antara nisan-nisan. Namun anehnya, keesokan harinya warga desa menemukannya pingsan di dekat kuburan, dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Setelah sadar, Ratna tidak lagi bisa berbicara normal, hanya meracau dengan suara serak seolah ada banyak mulut berbicara dari dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, tubuh Ratna perlahan berubah. Wajah cantiknya memudar, kulitnya pucat membiru, matanya cekung, dan bibirnya selalu bergerak meski tak ada kata yang keluar. Orang-orang desa percaya roh-roh penunggu kuburan itu sudah menempati tubuhnya, menagih janji dari susuk yang pantangannya telah ia langgar. Hingga kini, setiap malam Jumat, suara jeritan Ratna masih terdengar dari rumah yang kosong. Warga desa menutup rapat pintu ketika malam tiba, sebab mereka tahu siapapun yang mencoba menolong akan turut menjadi korban. Ratna bukan lagi manusia. Ia sudah menjadi wadah bagi makhluk-makhluk yang ia undang sendiri karena ketamakannya. Sejak malam kutukan itu, nama Ratna hanya tinggal bisikan yang penuh ngeri di antara warga desa. Rumahnya dibiarkan kosong, pintunya dipalang dengan papan, namun dari celah jendela sering tampak bayangan perempuan berdiri menatap keluar. Orang-orang yang lewat di depan rumah itu bersumpah mendengar suara lirih memanggil-manggil, seperti rintihan minta tolong yang bercampur tawa seram.
Tak ada yang berani mendekat, apalagi mencoba membuka pintu. Semua tahu, tubuh Ratna sudah bukan miliknya lagi. Ia menjadi peringatan abadi bahwa keindahan yang diperoleh dari jalan gaib selalu menuntut balasan. Dan pantangan yang dilanggar tidak pernah memberi ampun. Hingga kini setiap orang yang nekat menyebut nama Ratna di dekat kuburan tua tempat ia terjatuh akan merasakan bisikan dingin di telinga dan bayangan wajahnya yang berubah menyeramkan. Sebuah kutukan yang tidak pernah padam. Sebuah cerita kelam tentang seorang perempuan yang tak sanggup menahan dirinya dari godaan susuk dan harus membayarnya dengan jiwa.